Serba Review, serba-serbi review. Halo guys, selamat malam, selamat datang lagi di Serba Review. Kali ini aku pengen nge-review satu aplikasi survei daring. Cuman ini versi lokalnya gitu, namanya Jackpad atau Jackpad atau gimana lah cara bacanya kan. Langsung aja kita buka ya, gimana sih serunya aplikasi ini gitu. Oke, jadi di Jackpad ini sendiri ada beberapa tombol yang bisa kita pencet. Pertama itu ada survei, daily check-in, dan ajak teman. Nah, di daily check-in ini sendiri adalah kayak gacha gitu. Tapi di dalamnya kalau kita beruntung itu kita bisa dapat hadiah bukan berupa poin, bukan berupa apa, tapi berupa survei. Langsung aja deh kita coba, dapat nggak hari ini? Kalau kemarin-kemarin sih aku selama kurang lebih sebulan nyoba ini baru sekali dapat survei, dan itu pun poinnya sekitar 5. Jadi nggak tahu kalau sekarang ini kita coba apakah beruntung atau enggak, tes aja. Nah, ternyata beruntung pas aku bikin video. Kenapa beruntung gitu? Langsung aja kita kerjakan ya kan, buat lihat dapat berapa survei. Maksudnya poinnya dari survei ini. Jaringannya agak lelet, maafin guys ya, sisa unlimited soalnya paketanku. Enggak lihat. Jadi dapat apa? Tadi kalau nggak salah 498 ya dapatnya ya. 478. Jadi ini yang survei kali ini aku dapat 10 poin. Terus di sebelahnya daily check ini tuh survei lah ya, seperti aplikasi survei-survei daring pada umumnya, pasti poin utamanya adalah di survei. Nah, di sini kenapa aku nyisakan satu survei buat survei validasi identitas untuk penukaran hadiah, karena sebelumnya aku pernah dianggap Jackpad ini melanggar pedoman komunitas, yaitu 2 akun buat maksudnya satu KTP atau satu identitas buat 2 akun yang berbeda. Nah, aku lupa, ternyata di 2019 atau 2020 gitu aku pernah daftar Jackpad pakai KTP ku yang sekarang aku pakai gitu. KTP itu kan, dan itu nggak dibolehin sama Jackpad. Nah, aku lupa bahwa aku pernah mendaftarkan itu gitu loh. Tapi waktu itu nggak pakai upload foto dan segala macam. Sekarang pakai, dan ini belum aku selesain karena emang foto diri yang megang KTP itu aku belum punya, mager mau ngambil gitu, jadi aku belum selesain, buat nanti aja. Dan kemungkinan besar ini adalah salah satu akibat gitu, makanya aku nggak dapat survei dari Jackpad sampai sekarang. Udah sekitar 2 minggu, biasanya 3 hari sekali ada dapat survei. Buat kalian yang mungkin ngerasain problem yang sama dengan aku, coba deh kasih di kolom komentar gimana caranya supaya dapat survei sering lagi gitu kan. Soalnya kemarin pas pelanggaran itu aku udah email ke adminnya Jackpad dan mereka udah nerima emailku, terus mereka udah verifikasi. Jadi dalam artian hapus akun yang lama dan diganti dengan akunku yang sekarang, karena akun yang lama juga namanya agak aku bikin beda dengan KTP kan gitu. Terus di sebelahnya tadi ada ajak teman, referalan gitulah ya. Jadi intinya kayak yang dibilang tadi, setiap ngajak teman kalau nggak salah itu dapatnya 150 poin. Kita baca-baca aja. Oh, jadi kalau ngajak teman, ngajak referral tuh poin pulsa, saldo e-money atau saldo cash. Lumayan juga sih. Jadi kalau kalian punya banyak teman nih, bisa banget ikutan event yang ini ya, ngajakin teman. Oke, bukan itu sih poin yang aku pingin bahas di sini. Yang pingin aku bahas itu poin yang dari Jackpad itu ya, yang ini 488 poin. Jadi buat nyelesain atau buat naik level gitu di Jackpad ini sendiri, itu kita diwajibkan nyelesain sekitar 50. Ya kalau aku di level 0 ke level 1 itu 50. Jadi ketika naik level itu ada tambahannya. Contohnya ini kan aku tadi dapat 10. Nah, di level 1 itu aku dapatnya 20, di level 2 aku dapatnya 30 dan terusnya. Jadi tambah 10 10 10, kalau udah level 10 mantep nih. Tapi nyelesain 500 survei itu aku nggak tahu butuh berapa lama, karena sampai sekarang pun ya aku karena belum nyelesain pelanggaran itu tadi, belum dapat survei lagi gitu kan. Jadi
tolonglah kita berbagi cerita gitu buat kalian yang mungkin udah menyelesaikan ratusan survei dari Jackpad ini, gimana hasilnya atau gimana prosesnya, sejauh apa, berapa bulan, berapa tahun supaya bisa nyampe ke level 10 ini. Barangkali di antara kalian yang nonton ada gitu kan. Terus selanjutnya, apa aja hadiah yang bisa ditukarkan di Jackpad ini sendiri? Nah, kita klik aja tab hadiah. Nah, buat nukar 10.000 pulsa itu kita harus ngumpulin 1.100 poin. Kalau menurutku sih 1 poin di Jackpad ini seharga dengan Rp1 ya, karena 1.100 poin pulsa 10.000 kan ya normal harganya 11.000. Jadi 1.100 poin itu sekitar 11.000 lah kalau di anuin ya. Berarti Rp10, salah, ralat, 10 rupiah per 1 poin. Jadi kalau 1.100 poin ya itu tadi 11.000 uangnya kan. Dan buat sekarang mereka cuma nyediain pulsa 10k ini, nggak ada lagi yang lain. Bisa kita lihat di bawahnya terkunci itu kan, nggak ada yang lain. Dan kalau dilihat histori penukaran, aku belum pernah nukarin hadiah sama sekali karena juga baru 1 bulan make. Dan ya, di Jackpad ini sendiri kalian harus bener-bener memverifikasikan akun kalian gitu. Jadi kalian nggak bisa kalau ngasal deh, aku nggak usah pakai KTP, nggak pakai SIM, aku daftar Jackpad. Nah itu nggak bisa. Nanti kalian bakal kena pelanggaran atau surveinya nggak bakal datang-datang gitu loh. Jadi kalau kalian nggak mau kayak aku yang kestek di satu survei, kalian harus harus diwajibkan ngisi data diri sebenar-benarnya. Tujuannya apa? Kalau dari kolom komentar yang aku bacain di Play Store, tujuan Jackpad itu sendiri buat minta data kalian secara personal, secara sebenar-benarnya itu adalah buat supaya hadiahnya itu atau pulsa yang ditukarkan itu benar-benar nyampe ke penerima, ke orang yang berusaha, ke orang yang ngerjain si surveinya ini sendiri gitu loh. Ngomong survei aja susah gitu kan. Mana ya kemarin ya? Nah ini nah. Jadi banyak banget yang komplain-komplain kayak gitu juga. Dan ya mereka ngomongnya itu pokoknya verifikasi itu digunakan si Jackpad supaya nanti hadiah yang dikirim atau hadiah yang ditukarkan itu nggak salah alamat gitu. Karena kan ya banyak banget selama ini survei-survei daring yang di luar itu kan, kenapa kok aku WD nggak terkirim, PayPalku masih kosong aja. Mereka komplain bintang 1, dan itu berakibat jelek buat rating aplikasi survei daring itu sendiri di Play Store gitu, atau di App Store kalau ada di App Store kan. Oke lah, itu aja review singkat buat Jackpad ini. Dan plusnya kalau menurutku, Jackpad ini adalah salah satu aplikasi survei daring lokal yang dia itu keren karena di awal itu UI-nya udah simple banget. Kita udah dikasih tahu ada survei, ada daily check-in, ajak teman gitu, nggak belibet gitu loh. Terus kita dikasih tahu level kita berapa survei buat naik, dan poin kita udah ada gitu. Terus di tab hadiah juga kita udah dikasih tahu yang tersedia hadiahnya apa aja nih. Nah tapi ini juga bisa jadi kekurangan. Kenapa? Karena contohnya kita nggak mau nukarin pulsa, kita maunya nukarin PayPal, atau kita nukarin apalah GoPay mungkin kalau tersedia di sini. Aku belum pernah lihat ada GoPay, tapi suatu saat siapa tahu ada gitu kan. Dan kita kalau yang tersedia sekarang pulsa, kita nggak tahu tuh sampai batas kapan nih si pulsa bakal tetap nangkring di tab hadiah gitu kan. Kita nggak tahu sampai kapan, apakah 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, atau berapa, kita nggak pernah tahu karena mereka nggak ngasih tahu. Mereka hanya ngasih tahu saat ini loh hadiahnya cuman pulsa gitu kan. Ya itu bisa jadi kekurangan. Kalau kekurangan lainnya sih ya itu tadi, nggak tahu kenapa harus butuh identitas secara kredensial. Oke, kalau plusnya itu supaya hadiahnya nggak salah alamat. Tapi minusnya bukannya nggak percaya, tapi sekarang kan banyak banget company besar tuh yang ngejual data penggunanya, dan semoga Jackpad nggak salah satu di antaranya. Biarpun di sini kita dikasih tab verified di sebelah kanan atas itu, bisa kalian lihat di situ tulisannya verified kalau kalian udah ngisi data diri sebenar-benarnya gitu kan. Jadi gimana? Apakah kalian udah tertarik atau gimana menggunakan Jackpad ini sendiri? Karena kalau kalian bisa survei, maksudnya menggunakan aplikasi survei yang banyak, kayak kemarin tuh kan aku udah review beberapa dan ditambahin dengan ini tuh, buat nunggu setahun tiap survei bisa ngasilin 100.000 kan lumayan. Kalau ada 500.000 gitu kan, uang nganggur bos ya kan, cuan gitu. Oke, silakan tulis pendapat
kalian di kolom komentar. Kasih jempol ke atas kalau kalian suka dengan video ini, kasih jempol ke bawah kalau kalian nggak suka. Maafin dari tadi ada gangguan berupa suara-suara motor. Biasalah di daerah sekitar kosanku sini emang motor tuh knalpotnya dibikin kayak racing gitu, aku nggak tahu kenapa. Oke, sampai jumpa dan selamat malam.